Mari kita berjuang, bergotong royong untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia bangsa pemenang. Karena kita sekarang sedang dijajah sebenarnya. Kita sekarang sedang ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Kalau kita tidak bisa menjaga itu semua, nggak bisa mengantisipasi, Indonesia akan menjadi negara yang kalah. Tinggal nama. Dan akhirnya NKRI Pak harus harga mati. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Nah, ini kondisi Indonesia dari perspektif ancaman. Nah, ini Pak, negara-negara tetangga kita itu jangan dianggap remeh. Mereka punya backing semua Pak. Indonesia dari dulu kita menamakan diri sebagai negara non-blok, tidak memihak kanan kiri. Jadi kita kalau diserang oleh negara lain, kalau kita gak kuat, tinggal nama. Tapi negara tetangga kita seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris, ini membentuk yang namanya FPDA, Five Power Defense Agreement. Jadi organisasi ini adalah organisasi persemakmuran Inggris Raya. Kalau Malaysia misalnya diserang oleh negara lain, maka 5 negara ini juga akan membantu. Kalau Singapura perang sama kita Pak, bukan hanya Singapura yang menyerang kita, tapi 5 negara ini akan menyerang kita juga. Makanya mereka bergaya Pak, gak takut. Malaysia sudah mencaplok Cipadan Ligitan, kalah kita. Lah ini di belakangnya banyak nih, ada Selandia Baru, ada Australia, ada Inggris, kalah. Cipadan Ligitan lepas ke Malaysia. Ini Pak, Cipadan Ligitan, Blok Ambalat, ini Malaysia. Singapura yang negaranya kecil ya, sebesar kota Malang, dia berani-beraninya Pak melaksanakan reklamasi pantai ke arah kita. Berani-beraninya dia tidak setuju menolak nama KRI Usman Harun. Apa hubungannya? Kok berani negara kecil? Ya berani karena ini Pak di belakangnya. Indonesia takut. Tapi kemarin Indonesia sempat tegas, oh nggak peduli. Bagi saya Usman Harun itu adalah pahlawan. Bagi Anda mungkin ya silakan, pemberontak kami gak ada urusan. Tapi bagi kami Usman Harun adalah pahlawan. Nah itu hebat, berani kita. Akhirnya tetap mereka tidak ngungkit-ngungkit lagi. Nah ini Pak, ini salah satu bukti negara kecil kok berani gitu loh ke Indonesia. Kurang ajar gak kira-kira? Ngelama dia. Lawan Malang aja Arema gak berani. Lawan Indonesia ya kurang ajar. Australia, nah, menyadap pejabat tinggi kita, disadap. SBY, ya, bayangkan. Ini negara tetangga kita, jangan dianggap remeh, ini bisa berbahaya bagi kita. Ini skenario Pak. Bayangkan, ini sudah mulai disetting, diskenariokan, Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera dan NTT. Pulau apa ini Pak? Sulawesi itu nanti ISIS Pak. Kemudian ini yang paling kaya raya ini punyanya Amerika Pak. Ini bayangkan Pak, kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI Pak paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat Pak, seperti sekarang ini, mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba, mereka akan mudah sekali Pak membagi-bagi kekayaan bangsa kita ini. Nah, ini sudah ada desain dari luar.
Yang jelas biar Bapak semua mengetahui. Ini mungkin orang nggak percaya, ya silakan nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini sudah melalui berbagai data, fakta, informasi yang akurat. Gak usah jauh-jauh Pak, Timur-Timur aja lepas. Apalagi yang sangat kaya. Banyak orang melirik Pak. Timur-Timur hanya sebagian kecil, ada celah timur di situ. Ini sudah banyak sekali yang mengincar. Apalagi Papua. Papua itu kita keruk aja Pak, sudah ada emasnya. Sekarang ada nambah lagi, ada uraniumnya. Siapa yang nggak tergiur? Emasnya gak habis-habis Pak, Freeport itu. Semua emas yang mensuplai Amerika, yang mensuplai Eropa, itu kebanyakan dari Freeport. Ini Amerika nih, oke, janjian dia. Oke, Tiongkok ini kita bagi-bagi, biar kita gak tukaran. Saya Papua lah, Anda ya udahlah Kalimantan aja, lumayan tuh banyak ininya, banyak ladangnya, banyak kebunnya. Kemudian FPDA, ya wis. Jawa nih belum nih. Jawa karena masih kuat orangnya. Jawa masih belum berani dia. Tapi sudah ada Pak. Mungkin Jawa nanti jadi negara sendiri mungkin. Mereka diambil oleh Amerika. Karena kan Jawa ya mungkin negara Jawa nanti. Tapi kita Pak, kita harus berdoa semua agar supaya ini tidak terjadi. Bagaimana caranya Pak? Kalau gak kita antisipasi, kita tinggal nunggu bom waktu aja Pak. Ya, di end habis sudah tinggal nama seperti Sriwijaya dan Majapahit. Saya tanya Pak di sini, apakah Bapak menjamin 10-20 tahun ke depan Indonesia masih utuh? Menjamin nggak? Nggak ada yang menjamin Pak. Apakah NKRI masih utuh? Nggak ada yang menjamin. Uang Timur-Timur lepas, sudah bukan NKRI lagi, itu kurang satu dah. Nanti lepas-lepas semua tinggal negara Jawa. Ya udah, kita aja di sinilah. Ya kan? Ini Pak. Kalau gak diantisipasi dengan baik, bisa terjadi Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Seperti dulu waktu masyarakat zaman Sriwijaya maupun zamannya Majapahit, oh gak mungkin Majapahit lepas hancur, kita kuat kok. Negara asing gak mungkin berani ke sini. Kita punya pasukan, bala tentara yang sangat hebat. Gak ada yang menyangka. Tapi negara asing lebih pintar Pak, diadu domba, diprovokasi, hancur dengan sendirinya. Sama, kita sekarang dalam proses seperti itu Pak. Kita diadu domba, kita dihasut, kita diprovokasi, di media sosial dibikin informasi yang ngarang-ngarang. Akhirnya kita terhasut, kita marah, berantem, mereka senang Pak. TNI Polri berantem, wah senang mereka. Wah, TNI-nya udah mulai sama polisi sudah berantem nih, wah senang. Wah, umat Islamnya ini sudah mulai berantem nih. Wah, bagus, senang. Oleh karena itu, Bung Karno pernah mengatakan, Pak, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Berbicara masalah PKI, Pak ya. Saya sudah menyampaikan tadi, itu semua ada invisible hands. Ada desain dari luar. Cuman yang saya sampaikan tadi adalah dampaknya Pak. Artinya Indonesia ini ke depan itu akan dibagi-bagi Pak oleh negara yang punya kepentingan. PKI itu salah satu dari proxy war mereka. Ya Pak ya. Tadi saya bilang tadi di sana ada Tiongkok kan, Cina. Mengambil apa tadi Pak? Apa? Kalimantan. Nah, ya disitulah mereka Pak menyebarkan proxy war-nya menggunakan invisible hand-nya. Salah satunya ya PKI tadi. Jadi itu merupakan desain yang kalau kita berpikir itu belum sampai pikiran kita Pak. PKI itu sengaja memang sekarang digambirkan lagi. Tujuannya apa? Yang tadi itu. Tiongkok punya kepentingan kepada bangsa Indonesia. Salah satunya biar kita, bangsa kita semakin carut marut, dimasukkanlah isu PKI. Dibuatlah PKI akan tumbuh lagi. Memang akan tumbuh betul. Kenapa? Kita tidak boleh memungkiri Pak. Orang-orang yang berjiwa komunis
itu sudah masuk ke kalangan kita, masuk di pemerintahan, di DPRD, ya, bahkan di ulama, mungkin juga di TNI Polri sudah ada, Pak. Cuman kita gak usah lah, ini kan saudara kita semua. Yang saya bahas tadi itu adalah orang-orang pihak luar yang punya kepentingan. Mereka menggunakan bangsa kita sendiri, Pak. Kasihan, kita menjadi korban. Jadi kita komunis ini menggunakan orang-orang Indonesia sendiri untuk masuk ke berbagai kalangan. Tujuannya apa? Misalnya dia masuk di pemerintahan, misalnya dia masuk di DPRD, sudah ada deal-deal. Nanti kalau Anda menjadi anggota dewan, kalau Anda menjadi pejabat Pemkot, tolong buat kebijakan yang menguntungkan saya. Nah, itu sudah ada deal-dealnya, Pak. Ya mungkin Bapak lebih tahu lah, gak usah saya bahas lebih lanjut, nanti tidak elok. Ya, itu sudah ada deal-dealnya. Jadi sengaja menggunakan pihak-pihak orang kita sendiri. Memang itu sudah ada, Pak, tapi semua itu desain yang lebih besar yang saya lihat tadi, itu ada dari negara-negara yang punya kepentingan. Saya kira itu, Pak, ya. Terima kasih.